Mana yang lebih utama bagi perempuan sholat taraweh di rumah atau di masjid? Rumah mereka lebih baik buat mereka. Bagi wanita lebih afdal melaksanakan tarawih di rumah atau di masjid. Khusus Ramadan, di masjid aja. Khusus Ramadan. Bahkan terkadang udah mudik mojok di sebelah sono. Perempuan, itu pernah terjadi di zaman Umar ke masjid. Ada di Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk imam bagi laki-laki, Salman untuk imam bagi perempuan. Ya, hukum sholat yang lainnya. Sepanjang ada 3 syarat. Pertama, bebas dari fitnah. Fitnah, jadi kalau berangkat ada mahram atau sekelompok perempuan yang menjaga keamanannya. Kan? Kemudian pakaian-pakaian juga dilihat. Mana yang lebih utama bagi perempuan sholat taraweh di rumah atau di masjid? Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka lebih baik buat mereka. Ternyata sholat fardu saja yang lebih baik buat wanita di mana? Di rumah. Apalagi sholat tarawih. Juga dikarenakan ilatnya sama, Pak. Kenapa Rasulullah mengatakan bahwa wanita lebih baik di rumah? Karena keluarnya wanita dari rumah itu fitnah. Dan ini ada nggak di sholat tarawih? Bahkan di sholat tarawih lebih gede lagi fitnahnya, Pak. Banyak kita lihat, ya karena sholat tarawih kan ramai orang datang. Akhirnya setelah sholat tarawih campur baur. Bahkan terkadang udah mudik mojok di sebelah sono. Bagi wanita lebih afdal melaksanakan tarawih di rumah atau di masjid. Khusus Ramadan, di masjid aja. Khusus Ramadan. Tapi boleh di rumah tentunya ya. Karena Ramadan memang ini ada hadis kayak tadi misalnya siapa yang sholat ya, sampai imamnya bubar kan gitu. Dia akan dapat semalam suntuk. Maka lebih baik di masjid. Nah. Lebih baik di masjid. Khusus untuk Ramadan ya. Tapi kalau di hari-hari biasa tetap kembali kepada umumnya hadis lebih afdal sholat di rumah. Wajib wanita juga sholat tarawih di masjid, Ustaz? Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Jadi tidak wajib. Hukum sholat tarawih itu sunnah hukumnya, sunnah muakkadah. Dan bagi perempuan itu pernah terjadi di zaman Umar ke masjid ada. Di Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk imam bagi laki-laki, Salman untuk imam bagi perempuan. Ya, Sulaiman bin Khasmah namanya, imam bagi perempuan. Jadi ada dikhususkan. Jadi kalau misalnya perempuan akan ke masjid saat menunaikan tarawih, kita pernah bahas sama hukumnya dengan perempuan sholat ke masjid dalam hukum-hukum sholat yang lainnya. Sepanjang ada 3 syarat. Pertama, bebas dari fitnah. Fitnah, jadi kalau berangkat ada mahram atau sekelompok perempuan yang menjaga keamanannya, kan? Kemudian pakaian-pakaian juga dilihat, jangan sampai ke masjid tapi aurat terbuka, itu nggak tepat ya. Yang kedua, aman tempatnya. Jadi di tempat itu ada saf dikhususkan untuk perempuan yang tidak ikhtilat dengan yang lainnya. Ya, di Madinah kayak ditutup itu kan, di Mekah sekarang sudah disiapkan saf khusus perempuan. Di kalau umrah di dekat Ka'bah, para ibu langsung ke belakang aja bu, ada portal warna hijau itu kan, langsung ke situ aja, masuk ke belakang itu ibu nggak akan diganggu, Kalau dekat-dekat ke Ka'bah di depan itu pasti nanti ada mutawif mulai mengatakan kan, ya haja, tidak boleh haram ke belakang, ya kan? Ya itu akan diminta untuk pergi. Jadi ada safnya supaya bisa menghindari ikhtilat. Dan yang ketiga, ada kewajiban-kewajiban di rumah yang sudah dituntaskan dan tidak mengganggu hal itu. Jadi jangan sampai perempuan ke masjid kemudian, maaf ya, di rumah ada bayi yang harus disusui, ada anak yang harus dirawat, ditinggalkan, itu salah. Karena ada seorang perempuan Ansar, ya, ada seorang perempuan Ansar di hadis Muslim disebutkan menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya Rasulullah, kalau bahasa kita ya, enak jadi laki-laki ya. Haji tanpa mahram, ya, bisa kapan saja jihad fisabilillah, ke masjid tidak ada halangan berarti. Bagaimana kami dengan perempuan? Kata Nabi, wallahi katanya, demi Allah tidak ada pertanyaan sebaik perempuan ini. Jadi saat itu sedang diskusi, sahabat laki-laki kan bertanya, perempuan ini datang. Pertanyaan terbaik dalam diskusi itu yang ini. Kata Nabi. Kata beliau, sampaikan pada teman-teman. Ini yang paling indah. Karena perempuan ini tidak pernah mengatakan kalau dia utusan dari teman-temannya. Dia gabung dengan teman-teman, udahlah kamu paling berani jadi juru bicara, sampaikan. Tapi nggak bicara pada Nabi. Kalau saya perwakilan kan, kata Nabi, ini dibalik ini ada kesan pada kita menunjukkan bahwa ini diantara mukjizat Rasulullah SAW. Sampaikan pada teman-temanmu apa yang dilakukan pria di luar rumah, sepanjang engkau ridha dengan itu, engkau mendapat pahala yang sama. Ya. Jadi kalau ibu misalnya ya, tidak sanggup untuk ke masjid karena alasan udzur ya dan seterusnya yang udzur syar'i tadi, maka kemudian ibu siapkan dorong suaminya, anak laki-lakinya ke masjid, dan ibu sholatnya di rumah, itu pahalanya sama dengan yang ke masjid dan dapat tuh plus itu yang dilakukan suami anak-anaknya, ibu dapat bagiannya. Ya. Hadis yang mirip di Al-Bukhari nomor hadis 2996. Ya. Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Kalau ada seorang hamba mendapati udzur karena sakit atau yang lain atau bahkan safar, dia tidak bisa menunaikan amalan konsisten sebelumnya. Ya, misal antum mau safar nih, sekarang ke Bandung saya mau berangkat, kan? Misal dari zuhur belum sholat zuhur, begitu nyampe kilometer 19 macetnya luar biasa, saya sholat jamak qashar kan? Jamak gabungkan zuhur dengan asar, qashar jadikan dan 4 jadi 2 kan? Baik, masih ada waktu misalnya, waktu masih ada setelah selesai, ya, masih boleh nggak sholat sunnah? Waktu zuhur, nggak usah, tidak perlu. Ya. Ketika anda tidak sholat sunnah pun itu pahala sholat sunnah karena sudah terbiasa sebelumnya tetap dituliskan. Kata Nabi sempurna. Maka bagaimana dengan seorang laki-laki yang sering ke masjid, tiba-tiba kakinya sakit, nggak bisa ke masjid, harus di rumah, itu sholatnya dihitung ke masjid, kalaupun dia tidak ke masjid.
Yang hebat bagaimana dengan seorang muslimah? Sampaikan pada kakak anda yang perempuan, istri anda, ibu anda. Jika ada seorang perempuan dalam keadaan sucinya, sering melakukan amalan, dia baca Quran, dia kerjakan yang sunnah, Masya Allah, dalam keadaan haidnya, masa liburnya, Allah mencatat pahala.